Sejumlah dalang dari Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mengamen dengan mendatangi satu persatu rumah warga di Tuntang, Kabupaten Semarang. Cara ini dilakukan para dalang karena selama pandemi hampir 2 tahun tidak ada job pentas sehingga tidak ada pemasukan keuangan. Dampak pandemi COVID-19 karena hampir 2 tahun tidak ada job pentas hingga tidak ada pemasukan keuangan, sejumlah dalang ternama dari Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mengamen dengan mendatangi satu persatu rumah warga yang menanggap wayang dengan memainkan di teras rumah di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya dalang berjalan keliling naik mobil, membawa peralatan wayang dan gamelan mendatangi satu persatu rumah warga, menawarkan untuk mengamen dengan memainkan wayang. Setelah warga ada yang mau menonton wayang, kemudian menata peralatan pentas wayang namun dalam bentuk sederhana, tidak banyak seperti pentas wayang seperti biasanya. Wayang yang dibawa cuma sedikit dan alat gamelan juga secukupnya dengan pengiring sekitar 7 orang. Biasanya pentas wayang dengan pagelaran yang biasa melibatkan lebih dari 45 orang. Penonton wayang pun hanya pemilik rumah yang menanggap wayang dan beberapa keluarga. Para dalang mengamen mendatangi rumah warga karena selama pandemi COVID-19 para pelaku seni, khususnya dalang tidak bisa mencari nafkah dari kesenian tradisional, hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai harus menjual barang berharga yang ada di dalam rumah. Para seniman tidak boleh pentas, dan para seniman punya gagasan untuk mengamen. Dan ngamen ini sebetulnya dulu simbah-simbah nenek moyang kita, para seniman sudah ada. Dari gambaran ini ngambil dari simbah-simbah dulu. Pak, berarti ini dampak pandemi, Pak? Iya. Yang dirasakan dari seniman seperti apa sih, Pak? Ya, para seniman dengan adanya pandemi ini ya apes, tidak berdaya. Kenapa, Pak? Ya karena tidak bisa pentas itu, dan ekonomi para seniman itu khususnya pedalangan satu-satunya hanya mak dalang itu. Konsep yang kita bawa ingin mengobati rasa kangen saya terhadap para penggemar wayang, juga bisa bertemu dengan penggemar wayang dengan harapan wayang tetap lestari, Mas, karena mau tidak mau harus diakui wayang sudah mendapat penghargaan dari UNESCO, itu harus kita pertahankan. Pelatihan sangat sederhana ini. Dan ini memang konsepnya sangat sederhana, hanya 5 maksimal 6 orang. Gamelannya yang dibawa kan bukan gamelan standar untuk wayangan, gamelan besi. Itu pun saja contohnya kembulnya kurang dan tidak tanpa membawa sound system yang besar. Memang konsepnya sangat sederhana. Niat kami menghibur. Kalau konsepnya sesuai dengan permintaan, contohnya tadi Pak Agus minta Durrosono sama Werkudara sudah dijalankan kakak saya, Pak Kasim tadi. Contohnya dasi sesuai dengan permintaan, Mas, tapi maksimal yo 1 dalang 1 jam. 1 jam. Iya. Jawa, terutama wayang. Dengan adanya pandemi ini, wayang kulit itu untuk pentas sangat dibatasi, sehingga saya merasa juga kasihan, ya. Dan adanya pengamen wayang kulit ini seperti zaman Pendowo 5 ya, itu kan dulu ceritanya seperti itu. Ini saya kira tidak melanggar dari PPKM karena hanya 7 orang, 1 sinden, 1 dalang, yang 5 penabuh, dan bisa kita jaga jarak. Untuk warga kita tidak undang siapa saja yang suka dengan wayang, monggo itu ya. Tapi yang pertama kali saya alasan saya mau nanggap mereka, artinya karena dia ngamen ya, saya hormati sekali, karena saya anggap dalang-dalang ini adalah saya anggap sebagai pahlawan ya, pahlawan atau sebagai untuk mempertahankan budaya Jawa khususnya wayang kulit ya. Melalui pentas wayang dengan cara mengamen ini, para dalang memohon ke pemerintah agar kebijakan di masa pandemi COVID-19 ini juga ada perhatian ke pekerja seni untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak boleh pentas, namun juga ada solusi bagi para seniman untuk mencari nafkah. Kabupaten Semarang, Andi Kusuma, IMTV melaporkan.